Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama dengan kita di daurah Al-Mawaris, ilmu tentang warisan, dan sekarang kita sudah sampai pada tema warisannya Zawil Arham. Jadi Zawil Arham itu siapa? Mereka adalah keluarga kita yang tidak termasuk dalam golongan ashabul furud dan ashabul asobat. Nah, maka mereka disebut dengan zawil arham gitu ya. Dan masih saudara kita juga gitu. Zawil arham saudara kita. Nah, bagaimana jatah warisan mereka? Maka kita lihat siapa saja yang dimaksud dengan zawil arham. Yang pertama ada binti. Binti akhi kandung. Anak perempuan dari akhi kandung kita, dari saudara laki-laki kandung kita. Kemudian yang kedua binti akhi seayah kita. Yang ketiga binti akhi seibu kita. Kemudian yang keempat, jadi kan binti akhi ini semua binti akhi kandung seayah seibu itu teh artinya keponakan perempuan kita dari anak laki-laki, dari saudara laki-laki kita yang kandung seayah atau seibu, gitu ya. Nomor 4, lihat ibn, anak laki-laki dari siapa? Akhi seibu, anak laki-laki dari akhi seibu. Artinya apa? Dia keponakan kita dari saudara laki-laki kita seibu, gitu ya. Nomor 5, ibn, anak laki-laki atau binti, anak perempuan dari siapa? Dari ukhti kandung kita. Ini keponakan kita juga, tapi dari siapa? Dari ukhti, saudari perempuan kandung kita. Kemudian yang keenam, paman seibu. Paman seibu. Kemudian ada binti am. Binti anak perempuan paman kita dari jalur ayah. Berarti sepupu kita tuh. Si binti am ini sepupu kita. Am itu am, paman kita dari jalur ayah. Nomor 8, ammah. Ammah itu bibi kita dari jalur ayah. Ada am, paman. Kalau ammah, perempuan, bibi. Gitu ya. Bibi kita tapi dari jalur ayah. Dan anak-anaknya. Itu mereka zawil arham. Gitu ya. Sepupu-sepupu kita tuh anak-anaknya. Yang kesembilan, khal. Khal itu bibi. Khal itu paman dari jalur ibu. Dan khalah. Khalah itu adalah paman dari jalur ibu. Beserta anak-anaknya. Nah, ini mereka adalah zawil arham kita nih. Zawil arham kita, keluarga kita juga, tapi bukan termasuk golongan ashabul furud dan golongan ashabul asobat. Nah, kapan mereka mendapatkan jatah warisan? Ini dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak ada golongan al-furud. Jadi si mayit meninggal, tidak ada ahli warisnya yang dari golongan al-furud. Tidak ada. Kemudian yang kedua, tidak ada juga golongan asobah. Tidak ada juga golongan asobahnya gitu. Yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, jika dua syarat ini terjadi, maka barulah zawil arham mendapatkan warisan dari keluarganya si mayit itu. Nah, tapi jatahnya seperti apa? Nah, lihat teman-teman. Kalau misalnya kita nomor 1 nih, binti akhi, gitu ya. Binti akhi kandung kita ini. Dia kan anak perempuan dari saudara kandung kita, keponakan perempuan kita. Pertanyaannya gitu, teman-teman. Nah, binti akhi ini dia ke kita ini. Nah, maka karena si binti ini dia ke si mayit gitu ya, jalurnya ke si mayit kan harus melewati akhi kandung si mayit, kan gitu ya. Jadi kan mayit, kemudian ada akhi kandungnya, baru muncul si binti. Nah, maka si binti akhi kandung ini, mirosnya, jatah warisnya apa? Ini jatah waris akhi kandungnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, si binti ini, jatah warisnya siapa? Karena dia ke si mayit harus melalui akhi kandung seayah, gitu ya, akhi seayah, maka nomor 2 juga warisnya waris akhi seayah. Begitu juga yang nomor 3, ahli warisnya adalah akhi seibu. Karena si binti ini jalurnya ke si mayit melalui si akhi seibu ini. Maka dia jatah warisnya adalah akhi seibu itu. Kemudian ibn akhi seibu. Maka si ibn ini jatah warisnya siapa? Akhi seibunya. Karena dia si ibn ini menuju si mayit harus melalui si akhi seibunya ini. Jadi dia seperti itu. Misalnya contoh lagi yang nomor 7, binti am. Binti am kan berarti sepupu kita nih. Nah, si binti ini teh berapa jatah warisnya? Jatah warisnya adalah jatah waris si am, gitu ya. Karena si binti ini jalur ke si mayit itu melalui si am, pamannya si mayit. Kemudian muncul binti, anaknya si am. Maka si binti teh jatah warisnya adalah jatah waris paman. Jatah waris paman, baki kan gitu ya. Begitu juga nomor 8 nih, ammah. Ammah bibi dari jalur ibu, dari jalur ayah, sorry. Bibi dari jalur ayah. Nah, maka ammah ini jatah warisnya siapa? Jatah waris siapa? Jatah waris ayah gitu. Karena si ammah ini menuju si mayit itu lewat jalur ayahnya si mayit gitu. Maka ammah ini jatah warisnya adalah jatah waris si ayah. Begitu juga dengan khal. Khal itu kan paman dari jalur ibu. Nah, maka dia jatah warisnya siapa? Jatah waris ibu gitu. Itu zawil arham. Tinggal dilihat lagi di
jatah waris ibu berapa, maka itu juga jatah warisnya si khal, paman mayit dari jalur ibu. Jatah warisnya si ammah, ammah teh bibi dari jalur ayah si mayit. Maka jatah warisnya adalah jatah waris ayah gitu. Dibuka lagi jatah waris ayah. Kemudian nomor 7 misalnya binti am, sepupu kita tuh perempuan. Maka dia jatah warisnya seperti am gitu. Am itu siapa? Am pemilik asobat baki gitu. Dan seterusnya. Maka itu jatah waris zawil arham, dan ini sangat jarang sekali. Ini jarang sekali ada orang yang wafat tidak ada golongan ashabul furudnya atau ashabul asobahnya. Jarang sekali. Tapi mungkin bisa terjadi gitu. Wallahu alam, mungkin bisa terjadi. Jikapun itu terjadi, maka jatah warisnya zawil arham adalah jalur yang darinya ia bersambung kepada si mayit gitu. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tersisa satu pembahasan yaitu masalah ar-raddu dan aul. Dan insyaallah setelah itu kita akan ujian pengambilan sanad dan insyaallah wisuda teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.